Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Karim, NIM 1814070040, metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu komponen-komponen penelitian. Selamat menyaksikan. Poin pertama, yaitu menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Isu yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Untuk dari segi guru, susahnya maksimalnya guru dalam menyampaikan materi, sehingga ada sebagian anak-anak peserta didik yang masih kurang paham akan materi yang ia pelajari. Apalagi pembelajaran harus memakai praktik, tentu saja akan mengalami kesusahan dalam materi tersebut. Dari segi siswa selalu kesusahan dalam memperoleh informasi. Ini diakibatkan seperti kurangnya dana dari orang tua karena kesulitan ekonomi, dan salah satunya tergantung sinyal pada suatu daerah, apalagi di daerah terpencil. Dari segi sarana dan prasarana, tidak ada alat yang menunjang dalam proses pembelajaran seperti tablet, HP, laptop dalam pembelajaran online tersebut. Isu yang kedua, blended learning. Dari segi guru, kalau ditinjau dari aspek guru, tentu saja blended learning ini juga sangat bermanfaat bagi guru yang mengajar jarak jauh, apalagi masa pandemi COVID ini. Dari segi siswa, blended learning juga bermanfaat bagi siswa dikarenakan lebih mudah dan fleksibel. Dari segi sarana dan prasarana, tidak adanya alat-alat yang menunjang di dalam proses pembelajaran seperti tablet, HP, laptop dalam menerapkan sistem pelajaran blended learning bagi orang tua yang memiliki tingkat ekonominya susah. Poin kedua, kriteria pemilihan judul. Yang pertama, judul sebaiknya menarik minat peneliti. Dalam artian kata, judul yang kita pilih harus menarik, sehingga dalam meneliti kita akan menjadi lebih bersemangat. Yang kedua, judul yang dipilih mampu dilaksanakan. Dalam artian kata, judul yang kita pilih harus sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Yang kelima, hindari duplikasi dengan judul lain. Menurut Dr. Julian Shahnor, bahwa judul harus mencakup yang pertama, menunjukkan sifat dan jenis penelitian. Yang kedua, menunjukkan variabel utama yang merupakan objek. Yang ketiga, menunjukkan variabel yang menjadi pengaruh variabel utama. Yang kelima, menunjukkan tahun penelitian. Yang keenam, menunjukkan lokasi penelitian. Yang ketujuh, menunjukkan pada objek penelitian atau unit analisisnya. Poin yang ketiga, dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian. Yang pertama, dilihat dari segi aspek yuridis. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dalam menuliskan latar belakang, Anda harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang Anda sampaikan bisa menjadi kuat. Yang kedua, dari segi aspek empiris. Data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Tujuannya yaitu guna menemukan kondisi senyata mungkin. Contoh, pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi. Yang ketiga, dilihat dari segi aspek filosofi. Dari segi aspek filosofi, pendapat-pendapat ahli, intinya kalian dalam memberikan argumentasi tentang sesuatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat dari para ahli. Contoh, menurut KBBI, pendidikan merupakan sarana merubah tingkah laku. Yang keempat, itu aspek historis. Dari segi aspek historis ini, masukkan penelitian terdahulu. Penelitian yang telah ada ini
Mempertegas alasan kalian memilih atau mengembangkan hal tersebut. Dari keempat masukan tersebut, contoh, pendidikan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari unsur manusia selama perkembangan kehidupannya. Poin yang keempat, yaitu tahapan penyusunan latar belakang dengan contoh. Yang pertama atau tahapan pertama, deskripsikan topik secara umum. Sebagai langkah awal, sebagai calon peneliti perlu mendeskripsikan topik penelitian secara umum. Contoh, kita akan meneliti tentang peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 10 SMA X melalui teknik Y. Maka jelaskan hakikat membaca itu apa, dilengkapi dengan sumber yang valid. Yang kedua atau langkah kedua, identifikasi masalah-masalah yang terkait. Langkah kedua yaitu kita wajib menemukan masalah-masalah terkait. Contoh, maka masalah yang difokuskan kepada kemampuan membaca kelas 10 SMA X. Untuk mencari masalah-masalah terkait, maka dilakukan tes wawancara atau diberi hak angket. Poin yang langkah ketiga yaitu fokuslah terhadap satu masalah. Setelah menemukan banyak masalah tentang kemampuan membaca, silakan fokus terhadap satu masalah saja. Langkah yang keempat yaitu tentukan masalah yang menjadi masalah besar yang dihadapi oleh siswa kelas 10 SMA X. Tahapan yang kelima yaitu temukan solusi ahli dari penelitian sebelumnya. Rumuskan kerangka pemecah masalah. Contoh, menurut para ahli, yaitu solusi dalam memecahkan masalah membaca poin kelima, yaitu langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang menjadi langkah pertama dan terpenting yang dilakukan oleh setiap peneliti. Adapun langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah yang ada. Jadi, dalam melakukan mengidentifikasi masalah, tentu harus ada masalah yang ditemukan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah sumber permasalahan. Jadi maksudnya adalah dalam mengidentifikasi masalah, tentu kita harus menyelidiki sumber permasalahan dari masalah tersebut. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan mengapa permasalahan yang sudah diidentifikasi. Sebagai contoh, kinerja guru dalam mengawasi dan mendidik anak di kelas di sekolah. Poin ke-6, pesan penelitian pendidikan. Pesan penelitian adalah membatasi permasalahan yang akan diambil melalui penelitian. Contoh, kinerja guru dalam mengawasi dan mendidik anak di sekolah. Dari contoh tersebut, maka pembatasan masalah penelitian adalah berdasarkan identifikasi masalah, terdapat banyak faktor yang menentukan kinerja guru. Maka, batasan penelitian meliputi kinerja guru, yaitu Y, dalam hubungannya siswa X1 dan mendidik siswa X2. Unit analisis dalam penelitian ini adalah guru di poin ke-7. Rumusan masalah penelitian pendidikan. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama merupakan kalimat tanya. Yang kedua, padat dan jelas. Yang ketiga, memungkinkan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan yang terkandung
dalam perumusan masalah. Rumusan masalah, penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Contoh, apakah prestasi siswa kelas 6 SDN 09 Tanah Sirah sesudah pembelajaran kontekstual lebih tinggi dibandingkan sebelum pembelajaran kontekstual? Adapun langkah-langkah merumuskan masalah, yaitu mengenali keberadaan masalah, yang kedua menganalisa variabel, yang ketiga mengidentifikasi variabel, yang keempat membuat rumusan masalah. Poin ke-8, tujuan penelitian. Menurut Robin, rumusan tujuan menyatakan apa yang sebenarnya yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kegiatan penelitian. Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kegiatan penelitiannya. Contoh, apakah prestasi siswa kelas 6 SDN 09 Tanah Sirah sesudah pembelajaran kontekstual lebih tinggi dibanding sebelum pembelajaran kontekstual? Tujuan, mengukur pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap prestasi siswa SDN 09 Tanah Sirah. Poin ke-9, manfaat penelitian pendidikan. Manfaat penelitian pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Secara umum, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dapat memasyarakatkan e-learning serta memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Yang kedua, manfaat secara praktis. Pertama, bagi guru dapat diharapkan dapat meningkatkan kreativitas penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Sedangkan bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan minat belajar mandiri dan mendorong siswa agar lebih termotivasi dalam belajar. Bagi sekolah, sebagai diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi terhadap penelitian yang relevan. Poin ke-10, spesifikasi produk. Yang pertama, spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja barang atau jasa, atau uraian terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan pekerjaan. Yang kedua, uraian spesifikasi hendaknya memenuhi 5W1H. What mengandung unsur kualitas dan kuantitas, when mengandung mewakili waktu, where mengandung unsur lokasi, who menyangkut target kelompok penyediaan, how menunjukkan cara yang tepat atau jasa yang dapat. Poin ke-11, asumsi dan keterbatasan penelitian. Asumsi dalam penelitian pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif sebagai berikut. Pertama, asumsi pengembangan. A. Media pembelajaran matematika dengan materi barisan deret aritmatika mampu membuat peserta didik untuk aktif di dalam proses pembelajaran matematika dan mampu membawa matematika abstrak ke dalam kehidupan nyata. Yang B. Peserta dapat belajar dengan mandiri. Yang C. Validator yaitu dosen dan guru yang sudah berpengalaman dalam mengajar dan dipilih sesuai bidangnya. Yang C. Item-item yang terdapat di dalam validasi mencerminkan penilaian produk secara komprehensif. Yang kedua yaitu keterbatasan pengembangan. Yang A. Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran interaktif terbatas, berisi materi barisan dan deret aritmatika. B. Pengembangan ini dibuat dengan pendekatan kontekstual. C. Uji validasi
dilakukan pada validasi ahli dan penguji empiris. Yang C. Uji coba dilakukan di SMK 10 Negeri Bonyo Dangun kelas 11 akuntansi. Poin ke-12, menjabarkan definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Definisi operasional merujuk pada peneliti atas caranya dalam mengukur suatu variabel dengan alat ukur. Variabel konsep. Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, sedangkan definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada satu variabel dengan cara mendefinisikan variabel tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.